Guys, film ini seru banget. Di sebuah peternakan di New Zealand, si Henry dan sahabatnya Tucker lagi asik ngumpulin kawanan domba. Kakaknya Henry nih, si Angus, gak bisa ikutan karena jalannya pincang. Makanya dia iri banget sama adiknya yang selalu jadi kebanggaan bapak mereka. Nah, suatu hari si Angus ngebunuh domba kesayangan Henry pakai kapak. Pas si Henry pulang, dia denger suara aneh dan ngikutin suara itu sampai ke lumbung. Nah, di dalam tuh lumayan gelap, guys. Tapi dia nemu darah netes dari atas langit-langit. Tiba-tiba aja bangkai domba kesayangannya jatuh tepat di depannya sambil teriak. Nah, tiba-tiba nih ada pembantu mereka, si Mbok Mac. Dia marahin si Angus karena udah nakut-nakutin adiknya. Si Mbok Mac langsung ngasih tahu kalau bapak mereka baru aja meninggal karena kecelakaan. Nah, 15 tahun kemudian nih, si Henry balik lagi ke peternakan itu. Taksi yang dia tumpangin langsung dikelilingin sama domba-domba, guys. Si Henry masih trauma banget gara-gara kakaknya dulu. Sampai-sampai sekarang si Henry takut setengah mati sama domba dan hampir kena panic attack. Dia nyoba telepon terapisnya tapi nggak diangkat. Nah, untungnya kawanan domba itu langsung pada pergi, jadi mobilnya bisa jalan lagi deh. Sementara itu ada dua aktivis penyayang binatang nih, guys. Namanya si Grant sama Experience. Mereka nekat nerobos masuk ke peternakan. Terus tiba-tiba ada pesawat yang terbang terlalu rendah. Sampai-sampai mereka berdua tuh harus tiarap karena takut. Si Grant tahu pesawat itu punya si Angus, kakaknya Henry. Nah, pas si Henry nyampe ke rumahnya, dia minta supir taksi buat nunggu. Padahal argo taksinya udah mahal banget, guys. Di dalam rumah nih dia nemu pajangan kepala domba yang serem banget dan foto masa kecilnya dulu. Tiba-tiba si Mbok Mac nodong pistol dong ke lehernya. Dia kira pencuri, guys. Tapi pas si Henry nengok, si Mbok Mac langsung meluk dia. Habis itu si Henry nyari kakaknya nih, si Angus. Kakaknya lagi latihan presentasi buat mamerin jenis domba baru racikannya yang dinamain The Old Field. Nah, si Angus kayak gak suka gitu lihat si Henry balik dan dia nanya, "Kenapa kamu balik?" Gitu. Si Henry ngejelasin kalau terapisnya nyuruh dia datang buat ngadepin traumanya. Nah, si Angus nih sempat ngejek si Henry, guys, karena dia masih takut domba. Terus ngebawa si Henry balik ke rumah dan ngasih cek senilai $2 juta. Dia mau beli saham peternakan milik si Henry. Nah, dua aktivis tadi nih, mereka berhasil nemuin laboratorium peternakan dan ngelihat salah satu ilmuannya, si Astrid, cewek yang punya reputasi buruk gitu. Nah, si Experience nih langsung foto-fotoin pekerja yang lagi ngangkut peti misterius ke truk. Sementara si Grant dia lari ke ruang pendingin buat nyari salah satu wadah sampel. Dia nggak sadar ada tulisan bahaya limbah beracun di tempat itu. Terus pas mau balik, para pekerja mergokin Grant dan langsung ngejar dia. Dua aktivis ini lari bareng dan sembunyi di hutan, guys. Si Experience ngomelin Grant karena udah mencuri. Tapi si Grant ngerasa rekayasa genetik itu bahaya dan harus dihentiin. Pas mereka meriksa wadah itu nih, ada makhluk serem di dalamnya. Dan si Experience sadar itu adalah materi genetik super beracun. Nah, yang ngejar mereka makin deket nih, guys. Jadi si Grant lari lagi. Tiba-tiba dia kesandung dan jatuhin wadah itu sampai pecah. Dan makhluk kecil dari wadah itu ngerayap ke punggung Grant. Terus ngegigit telinganya. Ih, serem banget. Si Grant coba ngelepasin, tapi makhluk itu nempel kenceng banget, guys, sampai narik kulitnya. Si Grant coba ngehantam makhluk itu ke pohon tapi nggak ngefek. Terus dipukul pakai kayu, malah kena kepalanya sendiri. Akhirnya pas ditarik kenceng banget, makhluk itu lepas dan dilempar ke tanah. Si Grant teriak kesakitan terus pingsan, guys. Tapi si makhluk itu ngerayap pergi sampai nemuin kawanan domba. Nah, pas ada domba ngedeket nih, makhluk itu langsung ngegigit si domba. Gak lama kemudian si Experience keluar dari hutan dan ngelihat pohon-pohon pada tumbang, guys. Nah, sementara di rumah utama, si Mbok Mac ngasih gunting emas peninggalan ayahnya ke Henry. Tapi si Henry ngerasa gak pantas nerimanya. Si Henry udah siap-siap nih mau pulang. Tapi si Mbok Mac nyuruh dia keliling peternakan dulu buat ngelawan ketakutannya. Si Tucker yang sekarang jadi manajer peternakan akhirnya nemenin Henry. Mereka berdua naik truk ke atas bukit tapi terpaksa berhenti karena ada domba dengan hidung berdarah yang ngalangin jalan mereka. Nah, pas si Tucker meriksa kondisi si domba, si Henry nyoba telepon terapisnya lagi tapi nggak ada sinyal. Nah, karena dua cowok ini lagi lengah nih, si Experience nyelinap ke belakang truk buat nyari senapan. Si Experience langsung maksa mereka berdua buat nganterin dia nyari temennya di hutan. Sementara itu di dalam hutan, si Grant nangkep kelinci dan makan dagingnya mentah-mentah. Pas denger si Experience manggil namanya, si Grant langsung sembunyi. Si Experience makin gak sabaran, guys. Tapi si Tucker cuek aja karena tahu pengaman senapannya masih aktif. Si Tucker pura-pura mau ngajarin cara lepasin pengamannya dan dengan gampang ngambil balik senapan itu. Nah, di tempat lain, seorang pekerja peternakan dengar suara aneh di luar dapur. Pas dia keluar buat meriksa, dia langsung teriak histeris karena diserang. Nah,
Nah, beberapa menit kemudian nih, si Experience dan dua cowok tadi lihat ada asap keluar dari rumah pekerja. Mereka langsung periksa rumahnya, tapi cuma nemuin panci yang kebakar di atas kompor dan darah berceceran di dapur, guys. Pas lagi nyari si pekerja, si Henry kaget setengah mati ngelihat tengkorak domba di dinding. Tiba-tiba domba yang digigit tadi muncul sambil marah-marah kayak domba gila, terus malah ngejar mereka. Nah, si Henry langsung narik mereka masuk ke kamar dan kunci pintu. Dombanya mau ngedobrak pintu pakai kepala. Si Experience nih bilang, ini adalah eksperimennya si Angus. Si Henry kaget dong dengernya, dan tiba-tiba dia nemuin mayat pekerja tadi di belakang kasur. Akhirnya si domba berhasil bikin lubang di pintu, dan si Tucker langsung nembak kepalanya, guys. Tapi domba itu bangkit lagi. Si Tucker harus nembak sekali lagi, baru dombanya bener-bener mati tuh. Dah pas mereka bertiga keluar dari rumah, ternyata di luar udah ngumpul kawanan domba. Si Tucker lari duluan buat nyalain truk, guys. Sementara si Experience nyuruh si Henry pakai teknik meditasi biar tetap tenang pas jalan di antara kawanan domba. Nah, pas si Tucker mau naik truk, ada domba yang udah masukin kepalanya lewat pintu. Si Tucker mau ngambil senapannya nih, tapi hampir digigit. Si Experience sama si Henry akhirnya berhasil naik nih, dan si Tucker langsung tancap gas deh. Tapi masalahnya, domba tadi masih ada di jok penumpang dan mau ngegigit si Tucker. Karena si Tucker lagi berantem sama domba, dia jadi nggak bisa nyetir nih, guys. Terus si Henry nemu gergaji mesin di bak belakang, tapi pas dinyalain dia nggak bisa kendaliin dan jatuh ke jalan. Si Tucker langsung benturin kepala domba beberapa kali ke setir. Terus domba itu nyoba gigit kakinya. Si Tucker berhasil nendang domba itu nih, guys. Terus ngambil senapan dan pindah ke bak belakang bareng yang lain. Untungnya dia nggak apa-apa karena sol sepatu bootnya tebel. Tapi apesnya sekarang si dombanya yang nyetir, guys, dan ngarahin truk itu ke jurang. Tapi untungnya mereka berhasil lompat keluar pas sebelum truknya nyemplung dan hancur di pantai. Si Experience masih sempet-sempetnya bilang pemandangannya indah, tapi si Henry ngejelasin kalau disinilah bapaknya dulu meninggal. Nah, ternyata ada domba lain nih ngedeket, tapi kelihatannya normal, jadi diusir gitu aja sama si Tucker. Si Henry mau telepon bantuan nih, tapi dia baru sadar HP-nya ketinggalan di truk. Nah, karena nggak ada pilihan lain, jadi mereka harus jalan kaki deh baliknya. Sementara di tempat lain, seorang ilmuwan lagi buang limbah beracun ke lubang pembuangan. Nah, pas mau balik, ada dua domba liatin dia. Si ilmuwan malah gonggong kayak anjing, guys. Terus tiba-tiba aja domba itu ngegigit pantatnya, dan domba satunya lagi langsung nerkam dia, guys. Nah, sementara nih si Angus lagi sibuk nyiapin acaranya, dan dia ngeliat taksi masih ngetem di luar rumah. Supirnya udah ketiduran, dan argonya ternyata udah nyampe $1.000. Nah, karena tahu si Henry masih di situ, si Angus langsung nyari Henry pakai mobil. Nah, pas di deket bukit, dia ketemu si Grant yang ngehalangin jalan. Mukanya si Grant tuh udah berubah bentuk, guys, tapi dia tetap ngomel-ngomel ke si Angus soal penyiksaan hewan. Di situ mereka adu mulut, guys, dan pas si Angus nunjuk tangannya, si Grant langsung ngegigit tangannya si Angus dan langsung kabur. Nah, beberapa saat kemudian si Tucker ngerasa kesakitan dan baru sadar kalau domba di truk tadi tuh ngegigit kakinya. Pas sepatu bootnya dilepas, waduh, kakinya berubah jadi kaki domba, guys. Terus tiba-tiba nih kawanan domba lihat mereka dan langsung ngejar. Mereka jadinya terpaksa sembunyi di dalam laboratorium. Pas ngelilingin ruangan lab, mereka kaget ngelihat ada domba digantung dengan perut terbelah, tapi jantungnya masih gerak, guys. Pas dideketin, domba itu mau nyerang. Si Tucker panik langsung mau nembak nih, tapi di stop sama si Angus dan Astrid karena ini adalah ilmu pengetahuan dan pertanian. Si Astrid tiba-tiba nyuntik obat penenang ke leher si Tucker. Si Tucker langsung pingsan dong. Si Angus ngambil senapannya dan mau nembak mereka. Si Henry sama si Experience langsung kabur, guys. Terus pas keluar dari lab, si domba-domba langsung ngejar lagi. Mereka lari sekuat tenaga sampai ke area pembuangan dan nemuin sisa-sisa mayat ilmuwan yang tadi diserang. Mereka masuk ke pagar dan ngunci pagarnya, tapi si Angus mendadak muncul, guys. Anehnya, kawanan domba itu gak nyerang si Angus sama sekali. Si Henry yang muak dan kesal sama rencana jahat kakaknya langsung ngebuang cek $2 juta tadi. Si domba-domba itu masih terus ngedorong pagar dan bikin si Henry panik sampai kepleset mau jatuh ke lubang limbah. Si Experience nahan tangan si Henry dan minta tolong sama si Angus, tapi si Angus malah mundur dan bilang kalau kecelakaan itu bisa terjadi. Nah, karena si Experience udah gak kuat nahan beban, mereka berdua jatuh deh ke lubang penuh jeroan sisa eksperimen yang gagal. Baunya gila banget, guys, sampai si Experience harus nyalain lilin aromaterapi. Si Henry langsung ambil lilin itu buat nyari jalan keluar. Nah, pas balik ke lab, si Angus bingung nih, kenapa sih pekerjanya pada belum datang-datang juga. Nggak taunya para pekerja itu lagi dimakan sama kawanan domba. Ternyata si Angus sempat digigit domba, guys. Jadi si Astrid ngambil
sampel darahnya buat diteliti. Nah pas di dalam lubang nih, si Henry dan si Experience nemuin terowongan. Si Henry curhat soal masalah keluarganya nih, tapi si Experience ngingetin kalau ini semua adalah akar masalahnya. Dan tiba-tiba aja mereka denger suara domba guys, bikin si Henry kaget dan gak sengaja matiin lilin. Terus si Experience langsung gercep tuh nyalain lagi, dan mereka lari bareng. Tapi ternyata terowongannya buntu. Tapi si Henry meriksa pakai lilin dan nemuin lubang lebih kecil di bagian bawah. Karena denger suara domba makin dekat, mau gak mau mereka ngerayap masuk ke lubang kecil itu. Si Experience ketakutan dan gak sanggup jalan lagi guys. Jadi si Henry pakai teknik meditasi tadi buat nenangin dia. Terus tiba-tiba aja ada domba nyoba gigit kaki si Henry. Si Henry langsung nendang dombanya dan si Experience terus maju guys. Si Experience sempat nyangkut di lubang yang lebih sempit. Jadi si Henry bantu dorong dari belakang. Nah pas mereka udah lolos nih, si domba masukin kepalanya tapi badannya gak muat. Si Henry langsung melempar lilin ke domba itu guys, bikin dia kebakar dan mati. Nah pas di rumah, si Mbok Meg nanyain si Henry kemana, tapi si Angus bohong. Dia bilang si Henry udah pergi tanpa pamit. Pas di kamarnya nih, si Angus langsung balut lukanya sambil latihan pidato di depan cermin. Tapi dia panik pas sadar kalau dia berdarah. Nah akhirnya nih, si Henry sama si Experience berhasil keluar dari lubang dan nyampe di lumbung buat ngebersihin semua darah di badan. Tapi mereka ngedenger suara aneh dan meriksa ke dalam lagi nih, dan ternyata si Gran udah berubah jadi domba raksasa. Jadi suara aneh itu tadi ternyata si Gran yang lagi nyoba nyukur bulunya sendiri. Terus si Gran mukul si Henry ini kenceng banget sampai mental. Sementara si Experience nyoba ngajak si Gran ngobrol nih. Terus si Henry nemu gunting dan nyoba nusuk leher si Gran. Tapi si Gran dengan gampangnya nangkis dan mukul si Henry lagi. Jadilah mereka lari sekuat tenaga dan si Gran langsung ngejar guys. Tapi mereka berhasil ngunci pintu gerbang nih. Nah pas mau kabur, mereka baru sadar kalau mereka tuh kejebak di kandang. Wah si Gran udah ngebuka gerbang dan makin deket nih guys. Tapi si Experience ngeliat darah di mulut si Gran. Si Experience langsung marahin si Gran karena udah makan daging mentah. Dia lagi ngalihin biar si Gran gak sadar kalau si Henry udah berhasil buka pintu keluar. Langsung aja tuh mereka keluar dan ngunci pintu itu lagi. Nah sementara itu di lab si Astrid lagi neliti kaki si Tucker. Dan dia mikir dia mau nyuntikin cairan dari rahim domba buatan. Tapi belum sempet disuntik, si Tucker kejang-kejang dan kepalanya berubah jadi domba. Serem banget. Astrid langsung ngasih suntikan itu nih guys, ngebikin si Tucker kejang-kejang. Tapi habis itu dia berhasil balikin tubuh manusianya. Nah udah nih pas si Astrid keluar dari lab, dia lihat asistennya udah tewas dimakan domba-domba. Kawanan domba ngelihat si Astrid dan langsung ngepung. Si Astrid langsung lari ke hutan guys, tapi kakinya malah nyangkut di lumpur. Domba-domba itu gak mikir lama, langsung makan si Astrid. Nah sementara itu si Angus nyambut para calon investor di acaranya nih. Dia minum banyak air pas pidato biar gak pendarahan. Tapi para tamu penasaran nih guys sama suara berisik dari dalam peti. Si Angus mutusin buka petinya lebih awal buat mamerin domba outfit miliknya yang cantik banget. Nah pas penonton tepuk tangan, domba itu ngeluarin suara kenceng banget sampai kedengeran sama Mbok Meg di dekat sungai. Tepat pas si Henry sama si Experience nyampe di lokasi acara, mereka kaget banget ngelihat seluruh kawanan domba datang nyerbu tempat itu. Ternyata mereka ngedenger suara domba outfit tadi dan mereka langsung pesta makanin para tamu investor yang gak bisa kabur. Nah di tengah kekacauan yang parah ini nih, si Angus natap seekor domba, tapi domba itu malah pergi. Terus pas si Angus ngelihat ke bawah, dia kaget ngelihat tangannya udah berubah jadi kaki domba. Nah habis itu si Mbok Meg dateng nih naik mobil buat nyelamatin si Henry sama si Experience. Tapi pas kabur, mobil mereka gak sengaja nabrak domba. Si Experience malah girang banget. Terus di saat yang sama, si Angus ngebawa domba Oldfield ke kantornya. Dia ngunci pintu terus nenangin si domba kesayangannya itu. Si Henry dan yang lainnya ikut masuk ke rumah dan nyoba pakai telepon. Tapi teleponnya mati guys. Dan tiba-tiba aja si Gran muncul dari kegelapan dan mukul si Henry. Si Henry lihat makanan di atas kompor terus dilempar ke lantai. Nah si Gran langsung lahap banget tuh makannya dan langsung aja buru-buru si Henry nyari senapan. Tapi ternyata gak ada pelurunya. Pas si Gran udah selesai makan nih, si Henry ngelempar bumbu dapur. Terus si Mbok Meg ngelempar peluru. Tapi sebelum Henry sempet nembak, si Gran udah keburu dorong dia ke lemari. Untung si Mbok Meg langsung ngambil senapannya. Tapi si Experience ngelarang karena si Gran itu temennya guys. Si Experience langsung ngambil jarum dan pakai teknik akupuntur buat bikin si Gran tertidur. Nah malam harinya hujan nih guys. Domba-domba udah ngepung rumah buat nyari perlindungan. Mereka bertiga geser furnitur buat nutup semua pintu dan ngecek kamar yang terkunci. Si Henry yang curiga lari ke atas dan nemuin si Angus cuma pakai celana dalam guys. Ternyata si Angus lagi mesra-mesraan sama domba
outfield. Idih, si Henry jijik banget dan siap-siap mau nembak domba itu. Tapi si Angus nahan dan ngaku kalau dia merekayasa genetik domba itu pakai DNA dia dan DNA Henry. Nah, dengar suara domba yang nyoba nerobos masuk, si Henry sempat kepikiran mau nembak kakaknya. Tapi dia malah ngasih senapannya ke si Angus dan ngucapin selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Nah, pas mau naik ke atas nih, si Henry lihat domba-domba mulai masukin kepala lewat jendela yang pecah. Terus dia ngambil gunting emas di atas meja. Nah, nyampe di balkon nih, mereka ngelihat orang-orang yang selamat dari acara tadi udah pada berubah jadi domba semua. Dan mereka juga lihat si Angus pergi dan sadar kalau kakaknya mau kabur pakai pesawat. Tapi pas si Henry ngangkat tangannya, si Mbok Meg ngelihat ada luka gigitan. Ternyata si Grant sempat ngegigit si Henry pas berantem tadi. Si Henry ngarahin para cewek buat masuk ke mobil dan nyuruh mereka pergi tanpa dia. Nah, setelah si experience nyium si Henry ngambil kulit domba hiasan jok mobil. Terus dia pura-pura jadi domba, guys, dan ngelewatin lapangan bareng kawanan domba. Tiba-tiba ada domba jantan di belakangnya yang mau kawinin dia, guys. Jadi si Henry langsung nendang anunya si domba itu. Dombanya kabur, guys, tapi penyamarannya dia kebongkar. Dan ternyata nggak ada lagi yang nyerang si Henry karena si Henry itu udah terinfeksi, guys. Nah, pas si para cewek udah kabur, si Mbok Meg nyetir kayak orang gila. Sementara si experience nembakin domba yang ngedeket. Nah, pas si Henry masuk ke lumbung nih, si Angus langsung lompat nyerang. Si Henry langsung ngelak dan lari. Nah, pas si Angus berhasil nangkep si Henry, dia ngebenturin kepalanya ke tembok. Sementara si Henry nyoba nyadarin kalau mereka harusnya bisa ngelola peternakan ini bareng-bareng. Tiba-tiba aja si Henry nikam leher kakaknya pakai gunting emas, guys. Tapi ini malah bikin si Angus berubah jadi monster domba yang jauh lebih serem. Si Henry lari mau ngambil senapan, tapi si Angus dengan gampang pukul senapannya dan teriak kenceng banget. Pas si Henry lari keluar lumbung, dia ngeliat pesawat muter-muter sendiri di lapangan. Si Angus ngejar dari belakang, guys, tapi keganggu sama anjing gembala yang gonggong ke arahnya. Nah, karena si Angus sekarang udah jadi domba, badannya nggak bisa nolak perintah anjing gembala. Terus tiba-tiba banget baling-baling pesawat nabrak si Angus dari belakang dan nyincang dagingnya, guys. Tapi dia masih hidup loh. Si Angus mau nyerang lagi nih, tapi si Tucker yang udah kembali jadi manusia muncul. Terus nyuntikin serum si Astrid ke Angus. Nah, si Angus ambruk dan balik jadi manusia, guys. Terus nih si Tucker nyuruh Henry minum serum itu juga biar supaya infeksinya hilang. Nah, habis itu mereka bertiga pakai anjing gembala buat ngumpulin semua domba dan orang-orang yang udah berubah di lumbung tadi. Tapi mereka sadar serumnya nggak cukup buat semuanya, guys. Nah, tiba-tiba si Angus datang lagi, guys. Dia ngebiarin domba-domba makan badannya sebagai tanda perpisahan terakhir katanya. Hewan-hewan itu makan si Angus dalam hitungan menit dan gak lama kemudian mereka mulai kentut. Nah, karena kentut domba penuh gas metana yang gampang kebakar, si Henry langsung melempar korek api ke arah mereka dan semuanya langsung meledak. Nah, beberapa waktu kemudian nih, si Henry udah balik kerja lagi di peternakan karena pengalamannya malah nyembuhin traumanya dari domba. Mereka juga bantuin nyembuhin si Grant yang sekarang merasa bersalah karena ingat pernah makan kelinci mentah. Nah, si Mbok Meg ngambilin cemilan rahasianya nih dan si experience langsung makan lahap banget. Nah, terus si Henry ngasih tahu nih kalau yang dimakan itu adalah anunya domba dan si experience langsung muntah, guys. Di atas bukit, anjing gembala lagi ngawasin peternakan dan tiba-tiba suaranya berubah jadi domba, guys. Nah, gimana? Kalian suka nggak sama filmnya? Jangan lupa buat subscribe ya dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Thank you ya udah nonton.